Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kafe kebun makin cantik Ustaz Ya, tampilannya. alhamdulillah, karena memang harus selalu ada terobosan. Masya Allah. Karena di saat imun kita lemah, ya di saat imun kita lemah itu, tapi kita tetap harus punya semangat. Nah, makanya ini salah satunya kita membuat landscape, mana landscape ini biasa bisa memunculkan imun. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, makanya nih terobosan-terobosan ini selain dari keindahan ternyata ada unsur kesehatan. Masya Allah. Jadi ini perpaduan landscape yang sangat luar biasa karena ada unsur keras, Iya. ya ada unsur keras itu adalah batunya. Nah, unsur lembut itu adalah tanamannya, tanaman-tanamannya. Nah, makanya ini dipadukan menjadi satu, unsur keras dan unsur kelembutan menjadi satu, maka muncullah keindahan yang luar Masya biasa. Allah. Dari keseimbangan itu ya Ustaz? Ya, teori Masya keseimbangan Allah. insya Allah. Nah, ini Ustadz kami perhatikan selain sibuk belajar juga, masalah kesehatan, juga mengurus tanaman-tanaman juga, masih ada waktu nih Ustadz. Itu menyisihkan waktu untuk melakukan hobi-hobi seperti ini, tujuannya apa sebenarnya Ustadz? Ya, yang pertama memang satu, karena memang masa pandemi ya, kita tidak bisa banyak keluar. Nah, jadi selalu ada kita sisihkan pembagian waktu. Yang pertama adalah memang tetap mengajar walaupun lewat online. Ya, udah itu konsultasi pasien walaupun hanya lewat online. Nah, udah gitu juga mengontrol kafe, udah itu mengontrol tentang taman ini sendiri ya supaya tambah indah. Nah, tujuan yang utama adalah sebenarnya tadi supaya kita tidak terperangkap ya dengan permasalahan pandemik hari ini. Betul. Artinya kita menunjukkan juga kepada jamaah, saya sahabat sehat sekalian, ya kalau kita hanya memikirkan masalah yang namanya pandemik itu tidak akan pernah selesai. Iya, betul. Maka kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan positif dan disitulah insya Allah imun kita akan berkembang. Nah, makanya kalau sesuatu dalam landscape ini yang keras dengan yang lembut aja bisa bersatu, unsur batu dan tanaman bisa bersatu menjadi satu kekuatan dan itu menjadi hal yang sangat indah. Nah, kenapa kita tidak? Masya Jadi Allah. itu insya Allah. Nah, kalau dari sudut pandang kesehatan Ustadz, apakah memandang yang indah-indah seperti tanaman-tanaman ini, melihat yang hijau-hijau itu, apakah ada efek langsung ke kesehatan Ustadz? Ya, jadi kalau ditanya apakah ada efek langsung kesehatan, sangat ada. Orang ketika misalnya kita berbicara dengan memandang satu warna, ya satu warna itu biasa-biasa saja. Ya, tapi ketika kita memandang beraneka ragam warna, nah itu yang muncul adalah kenyamanan. Oh iya. Nah, bicara tentang kenyamanan, maka di sini adalah bicara tentang respon di dalam organ kita. Nah, makanya kalau setiap organ punya kesukaan warna, setiap organ punya kesukaan rasa, setiap organ juga punya emosi. Oh iya. Nah, makanya dengan kita memandang beraneka ragam warna dan rasa, ini membentuk sistem imun yang sangat luar biasa, antibodi kita akan lebih baik. Oh, iya. Nah, makanya kenapa? Terapi yang paling bagus itu adalah berada di taman. Iya. Ya, kita bisa rileks, memandang sesuatu yang indah. Bahkan ketika Rasulullah SAW, ya ada dua orang sahabat duduk di taman-taman, lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, bahwa sungguhnya kalian berada di taman-taman surga. Masya Allah. Artinya, taman itu menjadi standar kita. Ya, bagaimana mengarahkan kita bahwa surga itu bisa surga, maknanya itu adalah di surga nanti, tapi di sini juga bisa membuat kenyamanan kita. Jadi tenang, damai, sejahtera. Nah, itu nah makanya di sini selain ada ini, nah lihat suara kodohok, Iya, jangkrik suara juga. jangkrik, Masya Allah. semuanya bikin nyaman. Iya. Makanya biasa di kafe ini juga jadi orang jadi banyak, menjadi salah satu tempat favorit. Nah, walaupun landscape-nya baru jadi, Iya. nah, baru jadi, tapi ini sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi pentingnya taman itu sampai disebutkan dalam Bimaristan, taman itu unsur utama ya Ustadz? Betul. Nah, makanya dalam konteks Bimaristan, rumah sakit abad ke-11, abad ke-12 itu, ya itu memang mereka yang utama itu adalah tamannya. Jadi memposisikan taman itu sebagai ajang untuk terapi. Makanya ada taman kaktus, ada taman mawar. Ini kita tanam mawar juga di sana. Kenapa kita jauhi? Karena duri ya. Oh iya. Nah, tapi paling tidak dengan munculnya nanti bunga mawar itu, nah membuat kita nyaman. Iya. Nah, dan ini adalah contoh kecil bagaimana rumah sakit zaman dulu itu memperhatikan taman. Oh iya. Nah, tinggal yang kurang adalah gemericik air. Tapi Oh, walaupun di sini ada sedikit mata air, ya, tapi paling tidak ini sudah mewakili. Masya Allah. Nah, dari tanaman-tanaman yang ada di sini Ustadz, kira-kira terapi-terapi apa yang bisa kita lakukan Ustadz, selain dari sekedar melihat Ustadz? Apakah ada bentuknya aroma atau ada yang bisa dikonsumsi misalnya Ustadz? Ya, jadi yang pertama, kalau kita lihat, yang pertama adalah terapi warna. Itu sudah jelas.
ya terapi warna. Maka perpaduan warna ini membuat nyaman. Nah, yang kedua adalah tadi ada di sini ada bunga melati, ya ini juga terapi ya untuk aroma. Nah, jadi aromaterapi. Di sana ada tanaman sedap malam, itu juga memunculkan aroma wangi. Ya, jadi memang aromaterapi menjadi bab khusus dalam kajian Atibun Nabawi, pengobatan para nabi, ya menjadi ya hal yang sangat istimewa. Ya, jadi kenyamanan itu muncul, relaksasi itu muncul, ya salah satunya dari aroma. Masya Allah. Ya, jadi kita nggak enak, tamannya bagus, tapi baunya nggak enak. Betul, betul. Ya pasti orang nggak nyaman. Iya. Nah, makanya aromaterapi ini juga menjadi, makanya perpaduannya di sini macam-macam tuh. Ada bunga soka, walaupun soka itu tidak keluar wangi, tapi di sana ada mawar. Mawarnya. Ya, mawar. Di sana ada mawar berduri, di sini mawar tanah. Nah, di sana sedap malam. Masya Jadi Allah. ini insya Allah memunculkan aromaterapi yang insya Allah sangat manfaat buat kita. Jadi dengan relaksasi bisa jadi sebagai salah satu langkah awal untuk terapi kesembuhan ya, Ustaz? Betul, betul. Jadi relaksasi. Orang yang sulit tidur, coba cari ke tempat yang wangi, pasti nyaman tidur. Orang yang susah makan, coba datang ke tempat yang nyaman dan menghirup udara segar, yaitu menghirup aroma-aroma yang wangi, nafsu makannya akan muncul. Masya Jadi Allah. insya Allah, jadi nggak perlu kita harus mahal. Iya, betul. Ya, datang ke kebun misalnya atau ke sawah dengan gemericik air, ngelihat sesuatu wangi padi-padian, itu kita nafsu makan muncul. Masya Allah. Jadi itu insya Allah. Jadi buat sahabat-sahabat kalau memang lagi susah tidur, susah makan, tinggal datang ke kafe kebun ya, Ustaz? Ya, bisa datang ke kebun atau Iya. kalau di dekat rumahnya ada pekarangan yang bagus, Masya udah Allah. nikmatin. Berarti butuh landscape-nya yang bagus. Iya, betul, Ustaz. Nah, Nah, kalau mau landscape yang bagus, tipsnya Nah, seperti apa jadi gini, sebenarnya? ini saya kebetulan kafe kebun ini menaungin beberapa teman-teman. Ya, salah satunya nanti untuk sahabat sehat nih, sahabat sehat ya yang cinta kepada kesehatan, ya jamaah kita semuanya. Nah, jadi kafe kebun ini alhamdulillah nanti menaungin ada beberapa. Salah satunya adalah petani, ya nanti ada petani ikan nanti yang butuh ikan hias, ikan konsumsi nanti kita siapin. Butuh tanaman hias semuanya nanti disiapin. Silahkan datang, nanti kita kasih harga spesial. Nah, di sini saya kebetulan nih ada yang ahli landscape-nya nih. Masya Allah. Boleh Ya. dikenalin, Ustaz? Nah, ini silakan sini. Ayo, assalamualaikum. Masya Allah. Nah, ini beliau ahli landscape. Nah, ini jamaah pada mau tahu nih, Kang. Ini Kang Ya. siapa namanya? Kang Abuy. Kang Abuy. Nah, Kang Abuy. Nah, ini salah satu yang desain tadi. Jadi saya tidak ada intervensi, saya tidak apa. Nah, saya kasih bagaimana beliau itu berkreativitas ya yang sangat luar biasa, dan ini hasilnya. Jadi udah berapa lama Kang Abuy untuk Udah menjalankan? 25 tahun. Masya Allah tuh. Jadi sahabat sehat, nih Kang Abuy ini udah 25 tahun ya untuk landscape. Jadi pengalamannya udah jauh-jauh Ya, berarti. insya Allah jadi jauh-jauh. Ustaz. Masya Allah ya. Nah, jadi nanti kalau sahabat sehat ini mau landscape di rumahnya ya dengan biaya yang tidak terlalu mahal, nah silakan nanti datang ke KB Kebun, nanti ada teman-teman di sini. Nah, untuk landscape-nya nanti bisa ketemu langsung Kang Abuy. Nah, selain landscape apa kira-kira Kang? Apakah perawatan taman juga bisa? Bisa perawatan taman biasa suka ambil. Ya, terus apa lagi kira-kira? Sama ya bikin-bikin relief, Relief. ya bikin kolam. Nah, tuh jadi sahabat sehat ya. Jadi Kang Abuy ini tidak hanya landscape ini, tapi dia bisa bikin ya perawatan taman. Jadi taman-taman yang di rumah yang kurang kerawat, nanti silakan cari solusi, bisa datang ke kafe kebun, bisa ketemu teman-teman. Insya Allah permasalahannya bisa diatasi, dan insya Allah biayanya tidak terlalu mahal. Ya, dan sekali lagi sebagian dari ini adalah untuk pengembangan para petani kita. Ya, jadi sahabat sehat jangan kemana-mana, ikutin terus kajian kita, materi-materi kita. Kali ini kita terapi tentang taman, tentang landscape, ya tentang warna. Nah, itu salah satunya adalah disupport dari Kang Abuy. Ya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.